Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami sungguh bersyukur di mana pada pagi hari ini kami datang untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami dikabuli oleh kebenaran firman. Untuk itu Bapa yang baik, biarlah Engkau memberkati kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh yang kudus, sehingga setiap firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh memberkati kami, sungguh menguatkan kami, sungguh membawa kami kepada iman yang sungguh kepada Tuhan. Terpujilah Engkau melalui kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Minggu Paskah yang ketiga. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat 20. Tapi supaya lengkap kita mengerti bagian firman Tuhan ini, kita baca saja mulai ayat 1 ya, sampai ayat yang ke-20. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi.
Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kami telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kami. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita masuk dalam minggu ketiga dalam masa Paskah. Maka kita mendapatkan tema hari ini, perjumpaan dengan Kristus memberikan keyakinan akan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar bahwa perjumpaan dengan Kristus mendatangkan damai sejahtera bagi gereja. Jadi saat ini kita akan belajar perjumpaan dengan Kristus juga akan memberikan keyakinan akan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, perjumpaan dengan Kristus dialami oleh seorang lumpuh. Bapak Ibu pernah lumpuh? Pernah? Ya, tidak pernah. Mungkin Bapak Ibu belum merasakan orang yang lumpuh. Tetapi kalau kita melihat tadi, waktu Petrus menjelang pada suatu hari ketika menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di sana mereka mau memuji Tuhan di bait Allah. Tetapi di pintu gerbang indah bait Allah itu ada seorang lumpuh yang meminta-minta, yang ingin mengharapkan balas kasihan orang untuk dia dapat makan, untuk dia dapat minum dan memenuhi kebutuhan. Bapak Ibu, Yesus berjumpa dengan orang lumpuh ini, Petrus berjumpa dengan orang lumpuh ini adalah berita sukacita bagi seorang yang mengalami sakit lumpuh. Waktu Yesus mau lewat, dia berkata, ia ingin mendapatkan sedekah dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, berdirilah. Ya. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan pada saat itu, ketika Yesus berkata, demi nama Yesus, berjalanlah, apa yang terjadi? Petrus memegang tangan kanan orang itu, ya. Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Luar biasa. Bagaimana Yesus menyatakan mujizat melalui Rasul Petrus yang melayani pada
pada saat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa seorang lumpuh ini bisa mengalami mujizat? Ya, kalau saya belajar dari bagian firman Tuhan ini, bahwa yang pertama, orang lumpuh ini adalah orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-17 dikatakan di sini. Maaf, ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi mengapa ia boleh mengalami mujizat itu? Oleh karena ia memiliki kepercayaan. Itulah tadi dikatakan keyakinan. Perjumpaan dengan Kristus memberikan keyakinan. Jadi seorang yang lumpuh ini punya keyakinan yang luar biasa kepada Tuhan. Saya rasa kalau dia tidak yakin bahwa Yesus itu punya kuasa untuk menyembuhkan, dia tidak akan mengalami mujizat. Bukan hanya orang lumpuh. Kalau kita baca bagian-bagian firman Tuhan yang lain, semuanya mereka yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan juga yang mati dibangkitkan, itu semuanya karena apa? Karena percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan mereka sendiri, tetapi itu semuanya karena iman. Bapak Ibu, seorang lumpuh berjalan, dia melonjak ke gerak, dia sampai melompat-lompat, bahkan dia sampai memuji Tuhan. Oleh karena apa? Dia sungguh bersukacita ketika ia mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita saat ini sakit, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan mujizat kepada kita, betapa besarnya sukacita kita, betapa besarnya sukacita dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, waktu orang lumpuh ini mengalami mujizat, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Nah, inilah sebenarnya yang boleh kita harus belajar juga di dalam kehidupan kita. Jangan katakan aku tidak pernah mengalami mujizat. Ya, mujizat bagi kita pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Siapa di sini tidak pernah mengalami mujizat? Supaya saya kasih tahu apa mujizat Tuhan begini. Atau belum mengerti? Oh, saya tidak tahu, saya pernah mengalami mujizat. Tunjuk tangan. Berarti semua tahu. Jadi saya tanya dulu, karena Bapak Ibu sudah tahu, ya. Dari kaum bapak belum pernah tahu, nanti kaum ibu, ya. Apa mujizat Tuhan bagi bapak-bapak yang ada di sini? Oke, dari kaum ibu, jangan kalah, oke. Yang besar yang
Ya, ada lagi yang lain? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup saja itu sudah mujizat. Mujizat Tuhan itu. Bapak Ibu bangun dari tempat tidur, itu mujizat. Ada orang di luar sana, mereka tidur nyaman, tidur renges, tapi tiba-tiba datang truk, tabrak mobilnya, mati sekeluarga. Ya kan? Ada orang tiba-tiba kena timpa pohon. Bahkan di NTT kita melihat banyak hancur bangunan-bangunan. Oleh karena apa? Angin badai, angin topan yang luar biasa. Jadi dengan aman saya kita di sini itu sudah mujizat. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita tidak seperti orang yang lumpuh ini. Kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Ada yang tahu, tapi ada yang tidak tahu. Bahkan yang pura-pura tidak tahu. Bahkan yang nggak mau tahu, ya kan? Nggak tahu bersyukur, nggak mau tahu dia bersyukur. Makanya aplikasinya kalau kita melihat orang-orang yang tidak bersyukur, mereka lebih mengutamakan kepentingan dunia. Mereka lebih mengutamakan keinginan mereka. Ya, mereka lebih mengutamakan kesukaan mereka dibanding mengutamakan kepentingan Tuhan. Saya sadar, saya yakin dan percaya, jikalau Bapak Ibu tadi mementingkan diri Bapak Ibu sendiri yang hadir di sini, tidak mementingkan Tuhan, pasti Bapak Ibu tidak datang ibadah. Tetapi karena kita tahu, tapi karena kita sadar, kita orang yang telah mengalami mujizat daripada Tuhan, kita bersyukur. Amin. Kita beribadah, kita berdoa, kita memberikan persembahan. Ini tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Satu minggu kita telah diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan, semuanya kita diberkati. Tetapi datangkah kita bersyukur memuji Tuhan dalam ibadah minggu itu? Disinilah kita menerima kekuatan yang baru, semangat yang baru, bahkan juga berkat yang baru daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kalau orang-orang yang beriman kepada Tuhan akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya. Saya sangat kagum atas apa yang terjadi ketika Daniel ada di gua singa. Ya, Daniel waktu itu ya diperhadapkan dengan satu kesulitan, di mana Raja Darius waktu itu berkata bahwa setiap orang-orang yang ada di Babilonia harus menyembah, harus hormat kepada raja, tidak boleh berdoa kepada dewa-dewa yang lain atau allah-allah yang lain. Tetapi Daniel tetap datang berdoa. Risikonya kalau ia menyembah dewa lain, maka akan dibuang ke gua singa. Bayangkan singa, Bapak Ibu, betapa ganasnya singa itu. Mungkin kalau kita diperhadapkan dengan kecoa yang banyak saja sudah dubrik diri kita lari. Apalagi tikus, apalagi ular. Ya, tapi ini singa. Raja Darius sudah berkata, dalam 30 hari siapapun yang menyembah Allah lain akan dibuang ke gua singa. Tetapi
peraturan itu tidak mempan kepada Daniel. Ketika ia mendengar itu, ia langsung pergi berdoa. Dan ada orang-orang yang iri kepada Daniel ini, memberitahukan kepada raja supaya Daniel ini dibuang ke gua singa karena ia telah melanggar perintah daripada raja. Maka dipanggillah Daniel, ia pun dibuang ke gua singa. Sebenarnya Raja Darius ini sangat sayang kepada Daniel ini, tetapi karena dia sudah terlanjur membuat perintah, dia berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah itulah yang menyelamatkanmu. Kemudian ketika dia dibuang ke gua singa, di sana dia tidak apa-apakan oleh singa, bahkan tidak ada luka sedikit pun di tangannya. Dan ketika Raja Darius datang pagi-pagi melihat penasaran apakah sudah mati si Daniel, dia berkata, Daniel, ya, bagaimana keadaanmu? Dapat Daniel menjawab, ya Raja, kekallah hidupmu. Aku telah diselamatkan. Tuhan telah memerintahkan malaikatnya untuk mengatukkan, menutup mulut-mulut singa ini, sehingga ia tidak mengapa-ngapakan aku, katanya. Jadi saat itu Raja Darius sungguh percaya kepada Tuhan. Bayangkan, di tengah-tengah singa yang banyak, Daniel selamat oleh karena ada malaikat Allah yang turun ke gua singa itu. Itulah mengatukkan mulut-mulut singa sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan Daniel. Maka Raja Darius berkata, siapapun yang menfitnah, yang ingin mencelakakan Daniel ini, harus dibuang ke gua singa. Maka ada 122 orang, 120 orang yang dilemparkan ke gua singa. Inilah orang-orang yang menfitnah, orang-orang yang iri kepada Daniel. Oleh karena keberhasilan Daniel waktu itu, ya, belum sampai mereka ke lubang-lubang gua itu, belum sampai, tapi sudah diterkam langsung oleh singa-singa itu. Langsung diremukkan tulang-tulangnya, habis semuanya. Nah, kalau kita melihat itu, Bapak Ibu, ya, oleh karena imannya lah, kepercayaannya itulah, Daniel itu mengalami keselamatan. Ya. Sehingga apa? Daniel diangkat menjadi orang yang terpenting di kerajaan Babilonia. Bahkan Raja Darius berkata, siapapun yang ada di Babilonia harus percaya kepada Allahnya Daniel. Itulah Allah yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa. Ya, jadi iman kita, iman Daniel membawa dampak yang besar kepada orang-orang di Babilonia, banyak orang yang percaya. Begitu juga Bapak Ibu, bisakah kita melalui iman yang ada pada kita itu, bisakah membawa orang percaya kepada Tuhan? Tergantung kepada kita. Jikalau kita pegang erat-erat iman kita, jikalau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bisa. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Tuhan kita, tentang siapa Tuhan yang menyelamatkan kita, dia percaya kepada Tuhan, dia memuji Tuhan. Tetapi terkadang banyak yang terjadi, anak-anak Tuhan itu bukan membawa orang percaya, bahkan menghancurkan orang-orang percaya. Ya. Harusnya ketika dia dengar firman, dia ceritakan firman jadi berkat bagi orang lain. Tetapi yang terjadi apa? Dia malah merusak persekutuan, merusak hubungan satu dengan yang lain,
itulah dikatakan si bola buta. Ya, tahu si bola buta kan? Si Sega. Karena apa? Yang di dalam aja berantem, ya, sindir-sindiran, ya, saling menjatuhkan, iri-irian, benci-bencian. Kalau seperti itu yang terjadi, tidak ada maknanya kita beriman. Tapi kalau kita beriman, cara hidup kita ditiru orang lain, ya, kita menjadi teladan, ya, kita menjadi panutan. Kalau dilihat orang yang kita di luar sana membuka pencuri, penjudi, ya kan? Jangankanlah untuk membawa berjalan, nggak ada. Karena apa? Sudah pertama dilihat batu sandungan, itu apa itu katanya? Kalau orang yang sudah beriman boleh-boleh saja lah, nggak tahu lihat Tuhan, lihat. Tapi orang-orang yang masih setengah-setengah yang belum sungguh-sungguh